Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya orang-orang yang pemalas itu akan mudah berputus asa jika berusaha atau berinvestasi di suatu platform microstock, karena microstock ini suatu investasi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang microstock itu bukan untuk orang pemalas. Microstock merupakan platform yang mana menyediakan suatu foto, vektor maupun footage, di situ juga yang sudah berlisensi. Kenapa saya bilang microstock itu bukan untuk orang pemalas? Karena microstock sendiri yaitu suatu usaha yang harus ditekuni, harus memiliki kekonsistenan, harus memiliki kreativitas, dan harus memiliki usaha nyata. Di sini saya akan membahas beberapa alasan saya kenapa microstock ini bukan untuk orang yang pemalas. Alasan yang pertama yaitu tentang kreativitas dan kualitas. Di sini pasti orang yang pemalas itu tidak orang yang kreatif. Karena orang yang kreatif itu orang-orang yang mau untuk melakukan suatu hal yang baru atau inovasi-inovasi baru. Untuk kualitas nantinya akan mengikuti dari kreativitas tersebut. Jadi ketika orang yang memiliki kreativitas tinggi, maka dia akan memiliki kualitas dalam menghasilkan suatu foto, vektor maupun yang lainnya itu dalam kualitas yang tinggi juga. Untuk memiliki kualitas foto yang tinggi, itu kalian memerlukan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu ada dari device, yaitu kamera, laptop maupun dari lighting. Di situ juga kalian harus membutuhkan modal untuk sesuatu yang difoto. Seperti halnya foto model, kalian tentunya harus mengeluarkan budget untuk memfoto model tersebut. Jika kalian sudah memiliki kamera, lalu memiliki device yang cukup mumpuni, di situ kalian dalam proses eksekusi itu pasti mudah. Dan kreativitas kalian tentu saja akan meningkat dengan sesuatu yang sudah didukung. Lalu untuk alasan yang kedua yaitu persaingan di microstock itu ketat, teman-teman. Jadi saya itu telah melihat beberapa portofolio dari orang-orang yang sangat baguslah portofolionya. Di situ itu portofolionya sudah banyak banget dan kemungkinan mereka itu payout bisa setiap bulan. Di sini saya akan menampilkan beberapa portofolio dari orang-orang yang memang sudah saya pilih dan ini saya dapatkan dari kontennya Mas Rizky. Yang pertama itu ada dari Aryani Tejo dengan portofolio 2800. Di situ dia memfoto food atau makanan. Ya, dapat kalian lihat fotonya seperti ini, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu ada dari Wedley Lady dengan portofolio 4800 dengan tema isolate. Di situ juga isolate-nya itu bagus, teman-teman, buah dan sayuran gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada dari Kurif Absen dengan portofolio 13.000 yang mana dia memfoto tentang hewan itu secara close up atau zoom. Selanjutnya yang keempat itu ada dari Mas Rizky Pradata yang mana kalian sudah tahu lah ini suhunya microstock di Indonesia. Dia itu memiliki portofolio 17.400 yang saya ketahui di profilnya dia atau di portofolionya dia itu foto tentang people ya, lebih banyaknya saya membuka itu di profil dia itu people semua. Dan saya lihat ini portofolio yang sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan foto-foto yang banyak seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada dari Rajhata Tay Party dengan portofolio 20 ribuan. Di situ dia memfoto tentang diri sendiri atau foto orang gitulah, people. Fotonya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya di sini yang keenam ada dari Dimtro dengan portofolio 29.000. Wow, cukup banyak ini, teman-teman. Bukan cukup banyak lagi, ini sudah banyak sekali, 29.000, dan temanya itu cukup bagus, teman-teman. Di sini dia memfoto dengan tema narkoba dan di situ juga ada ganja.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada dari Dian Drobot dengan portofolio 362.000. Di situ dia memfoto dengan tema kesehatan dan ini hasilnya. Dapat kalian lihat tadi hasil-hasilnya yang sudah saya berikan 7 suatu portofolio yang banyak banget. Di situ bahkan persaingannya itu dari 7 orang itu sangat ketat teman-teman. Jika kita hanya memfotonya itu ngasal-ngasal, tidak berkonsep, tidak kita analisis pasar terlebih dahulu, ya kita akan kalah dengan mereka-mereka. Tetapi kita juga yakin tentang rezeki itu tidak akan tertukar. Walaupun memang rezeki itu sudah diatur, kalau kita bisa untuk meningkatkan kualitas foto kita dan kreativitas kita, ya kita harus lakukan itu teman-teman untuk menyaingi mereka dalam mencari rezeki. Selanjutnya di sini alasan yang ketiga yaitu konten yang relevan. Yang mana orang-orang yang pemalas itu dia tidak mau analisis. Ya seperti saya ini, kebanyakan saya itu hanya memfoto apa yang menurut saya bagus saya upload. Saya tidak melakukan analisis secara menyeluruh karena saya memiliki waktu yang cukup padat ya. Jadi tidak bisa untuk analisis itu secara menyeluruh. Ya walaupun waktu-waktunya itu dapat saya gunakan untuk konten-konten, untuk analisisnya itu bukan di suatu bidang microstock di YouTube maupun di platform yang lain. Dalam menghasilkan suatu foto itu kita sebenarnya itu harus menganalisis dulu tren teman-teman. Jika foto kita ingin laku, jika kita mengikuti tren yang ada itu, maka kita untuk peluang lakunya itu besar teman-teman. Misalkan untuk tren di bulan Agustus saat ini yaitu 17-an, kita memfoto tentang bendera merah putih, lomba 17-an, ataupun footage tentang bendera merah putih. Di situ pasti ada yang laku teman-teman. Bahkan kemarin itu ada yang nyetok tentang kemerdekaan, yaitu foto dirinya sendiri itu laku teman-teman. Ya menurut saya cukup worth it sih jika kalian mengikuti event-event seperti ini, pasti itu ada yang laku jika kalian nyetoknya banyak. Kalau kalian hanya nyetoknya 1-2, yaitu kalian saingannya sangat banyak, jadi untuk kemungkinan lakunya kecil teman-teman. Tetapi masih ada kemungkinan untuk laku jika kalian sudah submit ke Shutterstock. Selanjutnya di sini alasannya yaitu tentang kekonsistenan. Jadi orang-orang yang males itu pasti susah untuk konsisten. Walaupun saya sendiri itu belum bisa konsisten, tetapi saya dibilang untuk pemalas itu tidak ya teman-teman. Karena YouTube saya sampai saat ini masih tetap mengupload konten dan di microstock saya pun masih tetap mengupload tentang foto-foto maupun footage. Ya di sini kalian bagi yang pemalas-pemalas jangan coba-coba untuk terjun ke microstock, karena jika tidak konsisten nanti kalian itu akan cepat mudah putus asa dan di mindset kalian tuh hanya ada uang, ya kalian tidak mendapatkan uang itu, maka ya sudah itu nggak mau lagi untuk berusaha lebih keras. Untuk mendapatkan kekonsistenan itu sudah saya buatkan kontennya, kalian dapat lihat link di atas ini atau di deskripsi saya, nanti kalian lihat di situ dan kalian bisa mempraktekannya teman-teman. Selanjutnya alasan saya mengapa microstock ini bukan untuk orang pemalas, yaitu tentang penolakan di suatu platform. Di situ ketika kita mengupload suatu karya itu tidak semuanya di-approve teman-teman. Itu membutuhkan suatu proses yang namanya review. Review itu mungkin beberapa hari dan itu membutuhkan waktu yang lama. Walaupun seperti itu nanti hasilnya itu belum tentu approve dan di situ kita harus bersabar untuk menerima hasilnya. Jika kita tidak approve, ya kita perbaiki lagi apa yang kurang dari foto kita. Jika bisa diedit, ya diedit. Jika tidak bisa diedit, ya kita cari foto lain. Tidak usah pusing dengan penolakan. Jika orang-orang yang pemalas itu, mereka ditolak. Jadi malas lah. Besok lagi nggak usah nyetok. Karena ini aja ditolak, ya besok lagi ditolak. Ya itu semuanya akan membuat kita secara tidak langsung putus asa dan kita menolak untuk mendapatkan dolar-dolar yang banyak. Saya sendiri di deposit foto itu ada penolakan sekitar 900-an sekali upload, karena saya sekali upload itu 1000 dan yang ditolak itu sampai 900. Jika saya menyerah di deposit foto itu mungkin saya tidak akan mendapatkan dolar sampai sekarang, walaupun di deposit foto saya tidak mengisi metadatanya. Di Shutterstock sendiri saya itu sering sekali mendapatkan penolakan. Bahkan di YouTube Short saya itu yang paling banyak komentarnya itu tentang penolakan yang ada di Shutterstock. Saya membuat konten tentang penolakan di Shutterstock, sangat lucu di situ.
karena semua yang saya upload itu ditolak. Di situ banyak sekali yang komen bahwasanya mereka, saya bisa approve bang, saya bisa approve. Ya di situ saya masih awal-awal, ya not approve itu biasa, tetapi jangan terus putus asa. Kita harus menganalisis lagi apa yang kurang dari dalam diri kita, evaluasi, dan kita mengembangkan kreativitas kita. Penolakan bukan hanya sebagai tolak ukur foto kita itu dapat diterima atau tidaknya di Shutterstock. Di situ juga sebenarnya kita dapat belajar lebih banyak lagi untuk mengetahui foto-foto apa saja yang dapat laku di Shutterstock. Jika kita lihat dari portofolio-portofolio yang saya perlihatkan tadi, untuk yang sudah banyak tadi ya, kalian dapat lihat foto-foto itu sangat bagus dan dapat kita bandingkan foto-foto kita itu apakah dapat bersaing dengan mereka. Jika kita tidak bisa bersaing dengan mereka, ya untuk ditolak itu sangat wajar, walaupun pasti foto mereka juga masih banyak yang ditolak teman-teman. Dan jika kalian memiliki kamera, kemungkinan ditolaknya itu kecil teman-teman, karena sensor kamera itu besar. Bahkan di foto yang pernah saya ambil Milky Way itu dengan ISO yang cukup tinggi, kameranya APS-C itu masih approve teman-teman. Mantap. Alasan yang terakhir yaitu tentang pemeliharaan portofolio. Di sini sangat penting teman-teman menurut saya portofolio itu di Shutterstock, di deposit foto maupun di microstock lainnya. Pemeliharaan portofolio itu mulai dari cara pengisian deskripsi, mulai dari cara pengisian kata kunci dan kategori. Jika kalian salah mengisi ketiga ini, ya kalian akan kesusahan untuk lakunya teman-teman. Karena di sini kita jualan foto itu untuk laku, bukan untuk asal approve. Ya memang untuk pertama itu kita yang penting proof, laku itu urusan akhir. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kalian serius dan konsisten untuk di bidang microstock, kalian akan menganalisis foto-foto yang laku itu seperti apa. Nantinya kalian paham bagaimana cara menciptakan foto itu agar cepat laku teman-teman. Jadi bagi kalian itu yang nyetok di suatu platform microstock, kalian harus pemeliharaan portofolionya itu secara hati-hati dan secara bagus agar nantinya pendapatan kalian itu meningkat teman-teman. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang pemalas itu akan mudah berputus asa jika berusaha atau berinvestasi di suatu platform microstock, karena microstock ini suatu investasi jangka panjang yang mana aset kita itu ditaruh di situ dan itu bisa laku secara terus-menerus dengan adanya microstock ini secara terus-menerus. Ya jika websitenya tutup, ya kita juga tutup teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih pemalas, ayo bangkit untuk tidak malas lagi dan terus berusaha, karena nantinya kalian akan mendapatkan hasil apa yang kalian usahakan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton konten saya. Jika kalian suka, di like, dan jika kalian tidak suka, dislike. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.